Ibu bapak, para pastor, bruder, suster, teman-teman muda, dan anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, baik yang mengikuti perayaan di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming, selamat pagi dan berkat Tuhan. Semoga semua sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Kita semua berbahagia karena dalam situasi pandemi ini kita dapat mengadakan perayaan tahbisan Imam Diakon Nedi. Kita bersyukur kepada Allah karena setelah 02 tahun tanpa tahbisan, maka tahun ini ada satu imam ditahbiskan untuk Keuskupan Ketapang. Kita bergembira karena keluarga Bapak Emmanuel Surya Wijaya dan Ibu Hernita Erniwati berkenan mempersembahkan putra pertamanya untuk menjadi pastor. Saya persilahkan Ibu dan Bapak untuk berdiri supaya dikenal oleh umat. Karena tadi di belakang itu sakristi itu dalam persiapan Diakon Nedi itu, saya tidak kenal lagi dengan mama saya. Karena biasanya tidak pakai pakaian yang sehebat itu. Saudari dan saudaraku yang terkasih, pastor itu kata dalam bahasa Latin yang artinya adalah gembala. Menjadi pastor berarti menjadi gembala. Dan gambaran seorang gembala dengan sangat indah dikatakan dalam bacaan pertama dan juga di dalam Mazmur yang kita daraskan bersama. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang kuat dan yang gemuk akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Jadi kalau pastor-pastornya itu gemuk, itu pertanda bahwa selalu dilindungi oleh Tuhan. Tapi juga mestinya nanti semua umatnya juga gemuk dalam arti senantiasa imannya gemuk dan kuat. Gembala yang baik adalah gembala yang mengenal domba-dombanya dan merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Tak satu pun domba dibiarkannya binasa. Karena itu kalau ada yang hilang, sesat, luka atau sakit diketahui dengan cepat. Padahal yang namanya gembala pada zaman itu bukan hanya memiliki 5 atau 10 ekor, tetapi bisa sampai ratusan, bahkan ribuan, seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi, mempunyai 100 ekor domba. Dikenal karena sungguh domba-domba itu ada di dalam hatinya. Dalam Injil hari ini, Yesus juga memberikan perumpamaan gembala yang baik. Gembala yang baik adalah yang mencari domba yang hilang sampai menemukannya. Ia tidak marah atau menyalahkan domba yang hilang. Gembala yang baik adalah yang mencari yang hilang dengan cermat, menemukannya, dan merayakan perjumpaan kembali itu dengan sukacita. Maka perumpamaan ini memperlihatkan bahwa Allah adalah Bapa yang berbelas kasih, yang mencari yang hilang dan bersukacita ketika mereka ditemukan kembali. Oleh sebab itu, Allah mengutus Yesus Kristus untuk menghadirkan belas kasih Allah dengan mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus mengutus murid-muridnya dan kita semua untuk memiliki watak seorang gembala yang baik, yaitu yang berbelas kasih kepada semua orang seperti Yesus sendiri. Saudari dan saudaraku yang terkasih,
Diakonedi ini menjalani masa diakonat di Paroki Sukaria Kendawangan bersama Romo Bangun dan Romo Agus CSSR. Dan selama menjalani masa diakonat itu sudah mulai menampakkan watak seorang gembala yang baik. Kalau diakonedi ini pergi ke stasi-stasi dan kalau menjumpai kapelnya kosong, dia pun tidak marah. Dia tidak langsung pulang saja karena tidak ada umat yang ada di kapel, tetapi justru menjumpai mereka di rumah-rumah mereka dan berbincang-bincang, mengenal dan mengetahui apa yang mereka alami sebagai kesulitan, apa yang mereka butuhkan dalam situasi-situasi seperti ini. Pengalaman hadir, mendengarkan, menjadi bagian dari umat, menuntun diakonedi untuk selalu belajar rendah hati. Mendengarkan dengan hati, itulah cara untuk makin mengenal domba-domba. Kerendahan hati itulah yang juga menjadi nasihat Santo Agustinus yang kita rayakan pada hari ini. Dari situlah diakonedi mengenal umat dan mengerti apa yang menjadi kebutuhan mereka. Saudari dan saudaraku yang terkasih, para pastor atau para imam ditahbiskan oleh Kristus melalui penumpangan tangan uskup untuk menghayati kasih Allah akan dunia ini, yakni warta keselamatan bagi manusia. Kasih Allah akan dunia terwujud dengan berani keluar dari diri sendiri dan mempersembahkan bagi pelayanan kepada umat Allah. Pastor ditahbiskan untuk melayani Allah dalam diri sesama tanpa mencari keuntungan diri sendiri. Inilah watak gembala yang sejati. Gembala yang memusatkan hatinya pada domba-dombanya. Saya senang mendengar moto tahbisan yang dipilih oleh diakonedi, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kalau boleh saya gabungkan moto itu dengan bacaan Injil hari ini, menjadi gembala yang baik adalah gembala yang menguji segala sesuatu dan memegang yang baik. Moto tahbisan ini diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika seperti yang kita dengar dalam bacaan kedua. Dalam surat itu kita dapat menangkap beberapa ciri khas gembala yang baik. Gembala yang baik adalah orang yang selalu bersyukur dalam segala hal. Sebab itulah yang menjadi kehendak Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, disyukuri sebagai kesempatan untuk terus mengenal dan mengerti kehendak Allah. Gembala yang baik adalah gembala yang berdoa bagi kawanannya. Maka tugas utama seorang pastor di paroki adalah mendoakan umatnya. Itu kewajiban yang utama seorang gembala, mendoakan umatnya, memelihara jiwa-jiwa umatnya ke dalam tangan Tuhan. Gembala yang baik adalah gembala yang menghibur mereka yang tawar hati dan tidak segan-segan menegur yang tidak tertib hidupnya dengan penuh kasih. Mereka yang sedang dikuasai rasa takut dalam situasi seperti ini, atau yang hatinya dilanda murung dan sedih, dan takut akan kesulitan-kesulitan hidup, serta memikirkan bahaya kehilangan dan penderitaan, orang-orang seperti itulah yang mesti menjadi perhatian para gembala.
Gembala yang baik adalah mereka yang membela yang lemah, yang bersabar terhadap semua orang, dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena sumbernya adalah Kristus sendiri, segala yang baik. Dan gembala yang baik adalah yang menguji segala sesuatu dan memegang yang baik. Saudari-saudaraku yang terkasih, berkat baptisan kita semua mengambil bagian dalam tritugas Kristus sebagai imam, nabi, dan gembala. Marilah kita syukuri panggilan kita sebagai gembala satu bagi yang lain. Kita mohon agar rahmat tabisan yang diterima oleh Diakon Nedi menyempurnakannya sebagai gembala umat yang baik, sehingga semakin berkembanglah umat Allah menuju kepada iman yang tangguh. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang masa.